pagi ini tentu saya masih bicara tentang Roh Kudus. Yang menurut saya langka juga tiap hari kita boleh belajar soal Roh Kudus. Ini kan belajar lebih dalam, menyelam lebih dalam kuasa Roh Kudus. Sebetulnya Anda bersyukur dalam ini hari mungkin 9 kali ini saya mengajar saudara tentang Roh Kudus. Ini ke-10 ini ya, dari mulai hari kenaikan ya. Lalu ini ke-10, besok ke-11 itu saya ajarkan tentang Roh Kudus sama saudara. Tentu itu sesuatu yang luar biasa. Karena saya melihat, saya memperhatikan kayaknya pengajaran tentang Roh Kudus jarang lagi diajarkan di gereja. Ya, makanya saya berkepentingan sebagai seorang hamba Tuhan menginspirasi, terpanggil begitu ya. Untuk 11 hari ini sampai besok hari Minggu. Ya, saya terus mengajarkan tentang pribadi Roh Kudus, bagaimana dia bekerja dan apa gunanya dan seterusnya dalam hidup setiap kita. Nah, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah masih tentang Roh Kudus. Saya mau bicara tentang Roh Kudus itu adalah guru privat dalam kehidupan kita. Mengapa Roh Kudus menjadi pengajar, menjadi guru? Mungkin kalau Tuhan kehendaki besok Minggu saya baru bicara bagaimana Roh Kudus itu mengajarnya kita. Bagaimana dia menjadi guru kita. Sekarang kita bicara mengapa. Besok bagaimana gitu saudara ya. Jadi Anda saya berharap bisa mengikuti juga meskipun secara online lanjutan dari khotbah yang hari ini. Tentu saya lanjutkan besok supaya klimaks pada hari Pentakosta ya. Mari kita sama-sama buka ayatnya Yohanes pasal 14 di ayat yang ke-26. Mari sama-sama kita membaca ayat ini Yohanes 14 di ayat yang ke-26, 1, 2, dan 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini Yesus yang berkata sebelum Yesus naik ke sorga. Dalam Yohanes pasal 14, Yesus itu hampir semua ayat bicara tentang pribadi roh penghibur, roh penolong, itulah Roh Kudus. Nah menarik, di dalam Yohanes 14 di ayat yang ke-26 ini, Yesus bicara tentang penghibur, Allos Parakletos, seorang penolong yang lain yang diutus oleh Bapa. Saya baca 26 dikatakan begini, atau saya baca lengkap saja ya. Dia disebut sebagai pengajar dalam hidup kita. Saya baca dari awal Yohanes 14 ayat 26, perhatikan saya mau terangkan kalimat ini. Tetapi penghibur, siapa penghibur? Yaitu Roh Kudus dikatakan yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus. Dialah maksudnya adalah Allos Parakletos, roh penolong, roh penghibur itu dikatakan dialah Roh Kudus, dikatakan apa? Penolong itu yang akan mengajarkan segala sesuatu. Bilang sama-sama saya mengajarkan. Bilang sama-sama saya mengajar. Siapa pendeta yang mengajarkan atau mengajar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Dialah, itulah Roh Kudus. Dia itu pengajar kita. Dia itu guru. Kalau dibilang pengajar, guru dong. Apa yang dia ajarkan? Alkitab katakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia mengajar banyak hal. Dia mengajar segala sesuatu. Dia mengajar apa saja yang kita tidak tahu. Dia mengajar segala sesuatu yang kita memang tidak paham, tidak ngerti sama sekali. Dia roh penolong, roh penghibur, guru kita yang mengajar kita akan banyak hal. Bahkan dikatakan begini, dan akan dikatakan. Karena dia belum hadir waktu itu, makanya ada kata akan mengingatkan kamu. Sekarang tugasnya adalah mengingatkan kita, mengingatkan kamu akan apa? Akan semua yang telah kukatakan, semua firman Tuhan, perkataan Yesus yang kukatakan kepadamu. Dia mengajar kita akan banyak hal dan dia mengingatkan kita akan segala sesuatu yang difirmankan, diajarkan oleh Tuhan. Mengajar dan mengingatkan. Tugasnya guru.
dalam filosofi Jawa, kalau saya boleh berkata, karena saya tinggal di Jawa Timur, sedikit banyak tentu pergaulan saya juga dengan orang-orang di sekitar, terutama pada waktu kecil, terutama saya sekolah dasar sampai SMP, SMA, pergaulan di situ. Ya, ada istilah-istilah filosofi tentang guru waktu kita di sekolah. Guru saya berkata guru itu dalam filosofi Jawa disebut digugulan ditiru. Guru itu dalam filosofi Jawa disebut dia itu digugulan ditiru. Artinya perkataan seorang guru itu bisa jadi panutan dan perkataan seorang guru itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu kalau guru di dunia saja filosofinya udah kayak begitu. Apalagi kalau guru ini guru yang maha sempurna. Guru kita adalah Roh Kudus, ya. Dia guru privat kita yang mengajar kita. Tentu perkataannya jadi panutan buat kita, bisa kita ikuti dan perkataannya dipertanggungjawabkan, gak mungkin meleset. Pasti benar, sebab dia penolong kita, guru kita ini adalah roh kebenaran. Yohanes 15 katakan. Makanya semua nasihat yang diingatkan pada kita, yang diajarkan pada kita pasti benar, gak mungkin salah. Makanya kalau Anda hari ini menjadikan Roh Kudus itu menjadi guru saudara, Anda gugu dan panut ditiru perkataannya, ya, maka saudara akan mengalami ini. Barangkali istilah saya ya, kalau dia jadi guru privat kita jadi orang Kristen yang anti pekun, yang pernah saya bilang sama saudara, anti amnesia. Anda kan selalu ingat apa yang diajarkan firman melalui Yesus lewat Roh Kudus. Dia mengajar kita, kita lupa atau kita diingatkan. Seperti saya pernah bilang, ketika Anda mau melangkah buat sesuatu, setiap hari ada banyak keputusan dalam kehidupan. Saudara mau buat ini, buat itu, bertemu dengan orang ini, bertemu dengan orang itu, mau berkata ini, berkata itu kepada orang. Selalu Roh Kudus ingatkan kita, ajar kita, gak boleh ngomong gitu loh. Itu uang bukan punya kamu, itu punya Tuhan. Itu uang, harta itu, berkat itu bukan punya kamu, itu punya bosmu loh, itu punya pimpinanmu, itu punya perusahaanmu. Roh Kudus bisa mengajar kita, mengingatkan kita, mundur, salah, jangan maju, mundur kamu, keliru langkah kamu. Roh Kudus bisa mengajar, dia guru. Bukan hanya bagi seorang hamba Tuhan, pendeta kayak saya, dia menjadi guru yang mengajar firman. Bagi saudara kaum profesional, bagi saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari, justru kepentingannya, gunanya Roh Kudus. Saya bicara mengapa sih Roh Kudus harus menjadi guru privat dalam kehidupan kita. Gunanya justru dalam kesehari-harian kita, sangat berguna. Saya berdoa lewat pengajaran firman Allah tentang pribadi Roh Kudus, kuasa yang di dalam kita itu bergerak, bekerja menjadi maksimal. Anda gugu dan tiru dengar perkataan Roh Kudus gitu. Karena seringkali dia mengajar kita jangan maju. Dia ingatkan kita itu salah loh. Anti peko nanti salah. Memang tidak mudah tapi butuh kepekaan. Tapi semua kita pasti nyampe ke dewasaan di sana. Nah, seringkali ketika kita bicara kedewasaan, mungkin dengan cepat ya. Saya tunjukkan gambar ini sama saudara. Mengapa sih kerinduan untuk bertumbuh dewasa tidak membuat orang percaya secara otomatis serta-merta mengalaminya? Maksud saya artinya begini, gak cukup hanya kerinduan menjadi dewasa. Tidak cukup kita orang Kristen hanya punya kerinduan lalu automatically tiba-tiba jadi dewasa. Gak begitu. Kerinduan saja jadi bertumbuh dewasa itu gak mungkin. Makanya saya ingin sampaikan ayat ini kepada saudara. Tapi saya percaya pada dasarnya semua orang Kristen, semua orang yang percaya pada Yesus, tentu dong setiap kita ingin iman kita, rohani kita mengalami pertumbuhan. Makin bertumbuh iman kita, makin bertumbuh rohani kita sampai mencapai kedewasaan yang penuh. Saya pikir tidak ada ya orang Kristen yang sudah lahir baru, tidak ada kerinduan ingin bertumbuh jadi dewasa. Semua kita ingin, tapi saya katakan tidak cukup hanya kerinduan lalu otomatis membuat kita jadi dewasa. Nggak ada itu. Mari saya tunjukkan satu ayat yang sangat kita kenal. Kolose pasal 1 ayat 27 sampai ayat 28. Saya baca saja ya.
supaya Anda bisa menikmati dengan baik ini firman Allah. Saya baca kalimat-kalimat yang Anda perhatikan. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Rahasia apa yang tersembunyi berabad-abad di ayat sebelumnya? Rahasianya ini yang disingkapkan terbuka, yaitu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus dikatakan ada di tengah-tengah kamu. Ini rahasia yang tersembunyi, kemudian oleh ilham pewahyuan Roh Kudus disingkapkan oleh seorang rasul, diwahyukan kepada Paulus, ya, kepada jemaat di Kolose. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sangat menarik ini kalimatnya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 28, saya tertarik dengan kalimat-kalimat ini. Ini penting saya sampaikan sama saudara. Dialah dikatakan yang kami beritakan. Dialah di sini siapa? Dialah di sini adalah Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Lalu dikatakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Ini goal pelayanan sesungguhnya. Dari ayat ini saya bersyukur Tuhan singkapkan ini kepada saya, kepada saudara pagi ini. Bahwa inilah goal, ya parameter pelayanan. Termasuk iman kita. Apabila tiap-tiap orang yang kami layani dan tiap-tiap orang yang kami ajari. Ini pelayan-pelayan Tuhan dalam segala hikmat untuk memimpin, Perhatikan kalimat ini, untuk memimpin tiap-tiap orang ya kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kata kesempurnaan tolong garis bawahi, di stressing dalam terjemahan versi yang lain. Kata kesempurnaan disalin dengan kata kedewasaan. Jadi kalau saya baca kalimatnya kira-kira begini, memimpin tiap-tiap orang kepada kedewasaan dalam Kristus. Ini tujuan goal kekristenan kita. Tetapi bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan? Tidak cukup hanya sebuah kerinduan. Saya rindu Pak jadi dewasa. Dan otomatis ada dewasa. Gak begitu. Makanya tersingkap rahasia ini. Untuk kita mengalami kesempurnaan dalam Kristus. Untuk Anda dan saya, kita semua mengalami tingkat kedewasaan yang penuh dalam Tuhan. Anda harus mengalami Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu kuncinya. Atau dalam terjemahan New King James Version disalin dengan kata Christ in you, the hope of glory. Kata-kata ini menggelora terus di hati saya. Christ in you, Kristus di dalam kamu. Dia adalah pengharapanmu akan kemuliaan. Saudara, artinya begini, Anda dan saya, kita semua gak cukup rindu. Anda dan saya pastikan begini, tidak akan pernah mengalami sebuah pertumbuhan rohani sampai menjadi dewasa yang penuh sebelum Anda dan saya mengalami Christ in you. Sebelum saudara mengalami realita Kristus di dalam kita, itu bekerja maksimal. Pertanyaannya, apakah Kristus dalam hidup kita bekerja maksimal atau belum? Kalau belum, kita nggak bisa mencapai kedewasaan. Kunci mencapai kedewasaan, kesempurnaan dalam Kristus. Cuman ini kuncinya, harus mengalami Kristus di dalam kita. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 3 ayat 16. Hal yang sama sebetulnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan permanent dwelling in you. Kamu bait Allah, tubuhmu rumah Allah. Karena sudah dibayar dengan harga yang mahal oleh darah Kristus. Sehingga tubuh kita jadi rumah Allah yang di dalam kita itu. Tempat tinggalnya roh Allah. Roh Allah diam permanen dalam kamu. Ini ayat Anda mesti pegang ya. Sejak kita lahir baru, sejak kita percaya pada Yesus, ingat catat baik-baik, diam roh Allah dalam diri kita. Christ in you tinggal dalam diri kita. Pribadi roh penolong itu ada dalam diri kita. Ada guru dalam diri kita, guru privat kita. Nah, saya mau jelaskan mengapa dia jadi guru privat. Anda ikuti dulu apa yang saya sampaikan sama saudara. Saudara lihat saudara. Goal seperti Kolose 1 ayat 28 tadi Anda lihat ya.
Goal pelayanan yang benar. Jadi ketika saya coba renungkan, saya pelajari berulang-ulang ayat ini kan saya sampaikan sama jemaat di Jombang. Dari dulu saya suka mengajar ayat ini sama jemaat di GSPDI Philadelphia Jombang. Christ in you, the hope of glory. Ketika saya coba renungan ini, saya itu melayani Tuhan tahun ini 2022 itu hampir 25 tahun, 24 tahun jalan, genap hampir 25 tahun saya melayani Tuhan, full timer jadi hamba Tuhan, tidak kerja apa-apa. Dalam perjuangan pergumulan saya hampir 25 tahun saya melayani Tuhan, saudara. Akhirnya saya bisa mendefinisikan tujuan daripada melayani Tuhan. Akhirnya saya bisa menemukan dari Kolose 1 di ayat yang ke-28. Goal melayani Tuhan itu seperti apa? Parameternya, nilai, keberhasilan, kesuksesan seorang hamba Tuhan melayani Tuhan. Goalnya itu apa sih? Nah saya ketemu di Kolose 1. Mengajar tiap-tiap orang, menasehati tiap-tiap orang, memimpin tiap-tiap orang. Atau saya baca ya, saya kembalikan dulu ayat 28 ya. Yang warna kuning tadi ya, saya baca ya. Ini goal. Kalau kita di sini adalah hamba Tuhan yang mendengar, kita saling sharing ya. Ini tujuan seorang pelayan Tuhan melayani Tuhan. Tujuannya ini, dialah yang kami beritakan, Kristus di dalam kita. Jadi ini intinya, dia yang kami beritakan. Jadi setiap kali Paulus mengajar, intinya ini, Kristus di dalam kamu. Ingat, Kristus tidak jauh. Ini Paulus. Kemanapun dia pergi, selalu nasihatnya, ajarannya, ingat Kristus tidak jauh. Roh Kudus tidak jauh dari hidupmu. Roh Kudus ada di dalam kamu. 1 Korintus 3:16. Dalam Kolose 1:27. Christ in you, Kristus tidak jauh ada di dalam kamu. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Perhatikan, tiap-tiap orang kami nasihati. Apalagi, dan tiap-tiap orang kami ajari. Apalagi, dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kedewasaan dalam Kristus. Jadi di sini saya menemukan, oh ini toh parameternya. Ini adalah ukuran kesuksesan seorang melayani Tuhan. Kesuksesannya di mana? Jemaat sampai mengerti, sampai menjadi dewasa secara rohani dan mereka mengerti bahwa di dalam hidupnya ada guru yang mengajar mereka, ada Kristus di dalam diri mereka. Itu baru namanya sukses. Maafkan saya kalau saya berkata, kalau kita hamba Tuhan, ini khusus buat hamba-hamba Tuhan, tapi juga buat saudara jemaat. Kalau kita hamba Tuhan, kita punya jemaat yang kita layani. Ada apa-apa, jemaat datang sama kita, tanya sama kita, Pak Pendeta, ini anak saya mau kuliah. Kuliah di mana Pak Pendeta yang baik? Pak Pendeta, saya mau dagang. Dagang apa Pak Pendeta yang baik? Hari apa yang baik Pak Pendeta? Tunggu dulu. Jemaat, apa Anda tanpa sadar Anda menjadikan pendetamu, gembalamu, hamba Tuhan yang mengajar saudara? Jangan-jangan mau jadi kayak dukun ini. Maafkan saya, kalau kita hamba Tuhan, para gembala sidang, setiap kali jemaat datang sama kita tanyanya, mana yang baik? Ya. Ini saya mau beli tanah, ini boleh enggak ya? Ya, hari ini saya mau menikahkan anak, tanggal ini baik apa tidak ya? Menurut saya, kita hamba Tuhan gagal nih mengajar tiap-tiap jemaat. Menurut saya, ini namanya pelayanan kita, pelayanan yang gagal. Kenapa? Sebab jemaat yang kita layani tiap-tiap hari, kita ajar tiap-tiap hari dengan firman Allah. Ternyata Roh Kristus, ternyata Roh Kudus yang jadi guru pribadi privat dalam hidupnya itu gak kerja maksimal. Sehingga ada apa-apa bergantung sama Kristus yang ada di dalam diri kita, para hamba Tuhan. Maafkan saya juga terang-terangan. Ada oknum-oknum tertentu gara-gara jemaat model begini, roh yang gak bekerja dalam hidupnya, itu memanfaatkan situasi kayak perdukunan begini dalam gerejanya. Maafkan saya, terang-terangan saja saya berkata, karena ini penting, saya ingin gereja Tuhan, jemaat Tuhan mengalami kedewasaan yang penuh. Dan Anda gak pernah dewasa cukup hanya dengan kerinduan. Anda dewasa ketika Kristus ada di dalam kamu. Dia aktif.
Ketika Anda sadar mengalami namanya Roh Kudus diam di dalam diri kita, teraktivasi. Dia bekerja, dia menolong kita, dia mengajar kita, dia menasihati kita dari dalam. Kalau kita dikit-dikit, Pak Pendeta, dikit-dikit tolong dong Pak, bagaimana saya ini Pak, saya ngalami kesulitan ini Pak, baiknya bagaimana ini ya, misalnya boleh nggak ini tanggal sekian. Ini pendeta lama-lama maafkan, ada hamba-hamba Tuhan justru dalam tanda kutip tidak semua. Tidak semua, ada banyak hamba Tuhan yang hatinya baik melayani Tuhan, memang untuk Tuhan. Saya percaya motivasi kita hamba Tuhan gak ada yang lain. Hanya untuk kerajaannya, untuk kemuliaannya. Tetapi ada oknum tertentu yang saya sebut hamba Tuhan. Gak banyak tapi ada. Memanfaatkan situasi. Mengambil keuntungan pribadinya dari orang itu yang tanya terus. Supaya orang itu bergantung sama dia. Untuk alasan pribadi, mengeruk materinya. Sorry ya, mengeruk kekayaannya, mengeruk apanya saudara ya, kesuksesannya yang dia punya. Ada oknum-oknum tertentu dalam tanda kutip, hamba Tuhan yang jadi batu sandungan, memanfaatkan situasi. Senang orang bergantung Kristus dalam dirinya, senang orang bergantung kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Kenapa Anda jadi jemaat Tuhan, anak Tuhan yang bergantung Kristus dalam diri seseorang? Coba saya tunjukkan ini goal daripada pelayanan yang benar. Akhirnya saya temukan definisinya ini. Menolong orang percaya untuk mengaktifasi kehidupan Kristus yang di dalam, Christ in you. Sehingga mereka tidak perlu bergantung dengan Kristus dalam kita. Terus-terusan. Karena kita berhasil mengajar tiap-tiap orang, menasehati tiap-tiap orang sebagai hamba Tuhan. Dan memimpin tiap-tiap orang mengalami apa? Kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh parameternya apa? Mengalami Christ in you. Kristus di dalamnya teraktivasi. Kuasa Roh Allah sebagai guru privatnya aktif. Makanya saya pilih kata teraktivasi. Bukan pasif diam saja. Dia memang menasehati. Dia ngomong mengajari kita. Itu luar biasa. Orang yang dewasa begini tentu dia gak bergantung lagi. Nah coba dengan cepat saudara, dengan cepat. Saya kasih gambar sama saudara sebentar lagi ya. Lihat, saudara lihat, perhatikan kesempurnaan atau kedewasaan tidak mungkin dapat dicapai tanpa orang percaya mengalami secara maksimal Kristus yang di dalam, bukan Kristus yang di luar dirinya. Suka sekali kita meminjam Kristus dalam diri orang. Roh Kudus dalam diri orang. Soalnya Kristus dalam diri orang itu hebat. Pada pendeta itu luar biasa. Padahal tugas seorang hamba Tuhan adalah mengaktifasikan Kristus yang sama. Roh Kudus yang sama yang bekerja dalam dirinya. Hei, Kristus gak jauh loh. Roh Kudus gak jauh dari hidupmu. Ada di dalam diri kamu. Dia bekerja. Kesempurnaan kedewasaan ketika Kristus itu bekerja. Coba saya kasih di diagram sama saudara. Perhatikan gambar ini. Saudara, ternyata begini. Ketika kita masih kanak-kanak rohani. Saya ingin pada bagian ini Anda perhatikan di screen saudara ya. Di televisi atau di gadget HP saudara. Supaya Anda nangkep. Saya berharap pengajaran ini gak sulit saudara terima. Kita udah belajar ke-10. Ini tentang Roh Kudus di hari kenaikan. Saya berharap Anda nangkap bagian ini. Ketika ternyata kita masih kanak-kanak rohani. Kita itu punya ketergantungan begitu banyak kepada sesuatu yang dari luar kita. Kapan? Ketika kita masih kanak-kanak. Seperti tadi loh. Kanak-kanak rohani kelihatan. Ada apa-apa dia bingung. Ada juga yang berkata begini, Pak judi boleh gak Pak? Pak saya udah punya istri, selingkuh boleh gak Pak? Ya gak usah ditanya dong. Itu kekanak-kanakan. Tapi ada juga jemaat datang sama pendeta, kok ya tanya begitu ya? Masih tanya hari yang baik. Saya mau kerja Pak, dagang ini. Dagang apa Pak yang tanya? Loh yang tahu saudara sebetulnya mana? Ada Roh Kudus, ada pengalaman dalam hidupmu. Pendeta belum tentu tahu loh tentang ekonomi keuangan. Jangan-jangan salah, bukan Roh Kudus yang bicara. Tetapi kita mesti berterima kasih. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah mengajar mendidik kita. Nanti coba saya terangkan di situ sama saudara. Tapi fokus pada ini. Ketika kita masih kanak-kanak rohani. Atau masih bayi rohani. Perhatikan. Kita itu punya ketergantungan lebih banyak kepada semua yang dari luar kita.
datang pada ini, tanya sama ini. Tetapi nanti ketika kita mulai menjadi dewasa, makin banyak berkurang ketergantungan kita dari luar, kita lebih banyak bergantung sesuatu yang dari dalam. Siapa dia? Roh Kudus. Ya, Kristus yang ada dalam diri kita. Makin kita dewasa, makin ngerti. Ketergantungan makin berkurang, kita makin banyak bergantung sama yang di dalam. Tapi ketika kita masih bayi, sama dengan bayi manusia, kanak-kanak rohani, semua bergantung dari luar kan, belum bisa apa-apa sendiri kan. Dari papanya, dari mamanya, seperti itulah kita juga kanak-kanak rohani. Nah, saya kasih contoh yang paling gampang. Anda masih ingat cerita tentang Nabi Samuel? Saya katakan apa jadinya seorang Samuel tanpa peran Imam Eli, pendeta hamba Tuhan Imam Eli. Dia gak jadi nabi. Makanya saya katakan terima kasih buat hamba-hamba Tuhan. Saya jadi gembala hari ini itu karena gembala yang lain. Karena bapak rohani saya ya papi saya. Saya tuh kadang-kadang lucu. Memang gembala di gereja itu bapak rohani, kita nyebutnya gitu. Tapi jangan lupa ya, bapak rohani kita nomor satu itu papa kita, mama kita. Yang di rumah itu loh, yang ngajari kita lebih banyak daripada gembala saudara. Kalau saya ditanya bapak rohanimu siapa? Papiku, bapak rohaniku. Oh iya dong, yang memperkenalkan Yesus papi mami saya kok. Ya, bapak rohanimu itu bapakmu, itu papamu. Ya. Nah ini menarik, apa jadinya seorang Samuel tanpa peran Imam Eli? Anda tahu ceritanya 1 Samuel pasal 3. Satu kali Samuel masih kanak-kanak. Memang umurnya masih kanak-kanak dan memang masih kanak-kanak rohani. Belum mengerti apa-apa. Tuhan panggil dia 3 kali. Samuel, Samuel. Dia gak ngerti. Kanak-kanak rohani belum tahu apa-apa. Dia lari datang sama Imam Eli. Om Eli. Om Eli panggil saya. Enggak tuh. Sampai 3 kali tanya. Akhirnya Imam Eli peka. Samuel, nanti kalau kamu dengar suara yang panggil kamu, Samuel, Samuel, kamu jawab ya. Ya Tuhan, hambamu siap mendengar, berfirmanlah Tuhan. Diajar sama Imam Eli. Lalu Tuhan mulai bicara, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan firman kepada Samuel. Samuel ini tanpa bimbingan Imam Eli, dia gak bisa apa-apa, gak ngerti apa-apa. Makanya saya katakan sama saudara, lihat gambar berikutnya saudara ya. Apakah kita sudah membutuhkan, apakah kita sudah tidak membutuhkan semua yang di luar lagi? Kapan? Ketika kita dewasa? Gak seperti itu loh saudara ya. Bukan berarti ketika Roh Kudus sudah teraktivasi bekerja bergerak dalam diri kita. Kristus bekerja maksimal dalam diri kita. Lalu Anda berkata, saya udah gak butuh lagi orang lain. Saya gak butuh bapak rohani. Saya gak butuh pendeta. Saya gak butuh sesuatu semua yang di luar, gak usah berdoa. Saya gak butuh lagi nasihat hamba Tuhan. Mendengar pengajaran dari gembala gak butuh. Saya katakan saya gak sependapat seperti itu. Bukan berarti ketika Anda jemaat Tuhan sudah menjadi dewasa, Anda gak butuh ke gereja lagi. Karena ada banyak kan pengajaran model begitu. Dan terus terang saya berkata, itu pengajaran bukan dari gembala lahirnya. Sementara Tuhan pernah ngomong sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau yang tahu Tuhan. Jawabannya sama, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sistem penggembalaan yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Bukan berarti saya berkata nanti setelah kita jadi dewasa gak perlu penggembalaan. Saya gak perlu pendeta. Saya gak perlu yang mengajar gembala lagi. Saya gak perlu ibadah setia. Saya gak perlu berdoa. Saya gak perlu baca firman. Tunggu dulu. Siapa yang bilang begitu? Biasanya ini lahir pengajaran bukan dari gembala. Selalu berkata gak usah, gak butuh gereja kita. Saya dalam pengajaran seperti ini pun banyak kan yang mengkritik. Saya tahu oh bukan gembala dia. Di YouTube ada banyak, di YouTube siapa saja. Biasa, ketika YouTube itu makin naik, makin dikritik makin naik. Ya kan, selalu seperti itu kan. Ada yang mengatakan, enggak usah butuh pengajaran. Tunggu dulu. Ya, bukan berarti kita dewasa enggak butuh lagi. Salah, saya tunjukkan satu ayat sama saudara. Mari kita lihat. Di dalam Efesus 4, ini ayat yang terakhir. Dengan waktu yang ada saya pakai ini saudara ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 12, baik. Saya membaca ayat ini, perhatikan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun
nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil atau kita sebut penginjil, maupun gembala-gembala, yang keempat, yang kelima, dan pengajar-pengajar. Ini 5 jawatan untuk menyempurnakan gerejanya, menyempurnakan tubuh Kristus. Tuhan kasih kepada gerejanya 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, lalu dikatakan penginjil, pemberita Injil, evangelis kita sebutnya. Apalagi gembala-gembala, pengajar. Biasanya gembala nempel sama pengajar. Gembala itu pasti memberikan pengajaran firman. Seperti saya itu nempel pengajaran firman karena saya gembala. Double 2, pengajar gembala. Ada 5 jawatan. Untuk apa 5 jawatan ini? Anda jangan berkata, kalau Roh Kudus udah teraktivasi, Roh Kudus kuasanya udah mengalir, sudah jadi guru, menjadi teacher private buat kita, teachingnya dia. Bukan berarti kita berkata, enggak butuh ke gereja, saya enggak butuh bimbingan gembala. Tunggu dulu. Sebab Efesus katakan ada 5 jawatan untuk menyempurnakan, melengkapi kita. Saya baca ya ayat berikutnya, di ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi, bilang sama-sama saya, memperlengkapi. Memperlengkapi loh 5 jawatan ini. Orang-orang kudus yang diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Memperlengkapi. Tapi sumbernya adalah Kristus yang di dalam kita. Sumbernya adalah Roh Allah yang teraktivasi dalam kita. Dia sumber. Pelengkap ini baik nabi, rasul, penginjil, gembala, pengajar. Kami semua, mereka semua bukan sumber. Berterima kasih buat para penginjil. Berterima kasih buat para nabi. Saya tahu, saya jadi gembala pendeta terpanggil. Karena saya dulu begitu mau sekolah Alkitab, saya setahun. Tidak langsung sekolah. Saya setahun bergumul dalam doa. Saya jangan sampai saya sekolah Alkitab jadi pendeta itu karena emosi saya. Pengen lihat itu jadi pendeta. Saya pengen enak jadi pendeta. Enggak, setahun saya bergumul doa puasa. Di Prigen sana saudara ya. Saya doa puasa. Rupanya ada seorang almarhumah, saya sebut namanya. Karena almarhumah udah enggak ada. Ada almarhumah Tante Swan Liu. Ada almarhumah Tante Ji. Itu bagi saya mereka nabi itu. Walaupun mereka penginjil, tapi karunia kenabian bekerja dalam beliau-beliau almarhumah ini. Hamba-hamba Tuhan luar biasa. Saya nggak ngomong apa-apa loh. Tiba-tiba meneguhkan saya. Saya nggak kenal waktu itu dengan almarhumah. Tiba-tiba dalam satu pelayanan besar, ada 300 orang. Beliau berkata gini, "Nyoh, kamu yang pelayanan firman." Dia panggil saya kan nggak tahu nama saya, panggil Nyoh saja kan. Padahal panggil saya juga Sinyo kan saudara ya. Ketika saya belum menikah, Sinyo panggilannya. Sampai hari ini mami saya panggil saya Sinyo. Beberapa teman saya, termasuk ketua umum kami, panggil saya juga Sinyo. Itu panggilan kecil. Tante almarhum panggil, "Nyoh, nanti kamu yang khotbah ya." Suruh mendadak khotbah. Kok tahu saya bisa khotbah? Gitu. Saya bergumul sama sekolah Alkitab. Memang saya udah terbiasa khotbah. Sebelum sekolah, udah bisa mengajar. Diajari papi saya. Heran saya, itu nabi loh. Saya jadi gembala itu karena nabi. Dia punya karunia kenabian. Tajam. Ternyata 5 jawatan ini. Nabi, rasul, apalagi tadi katakan penginjil, gembala, pengajar. Itu gunanya bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Anda dan saya tubuh Kristus. Gereja seluruh dunia, ini tubuh Kristus sedang disempurnakan. Gereja Tuhan sedang dibangun oleh Tuhan. Lewat apa disempurnakan? Lewat 5 jawaban. Tapi 5 jawatan bukan sumber. Sumbernya adalah Roh Kudus. Kami hamba Tuhan bukan sumber. Saya sengaja kasih gambar nasi goreng. Tujuan saya bukan membangkitkan selera saudara. Supaya pengen sarapan ngajak Pak Yohanes, bukan saudara ya. Nasi goreng ini nasi goreng peti. Untuk bisa jadi nasi goreng ini harus ada bahan dasarnya. Ada petinya, ada nasi putihnya, ada cabenya, ada telurnya, ada garamnya, ada vetsinya. Banyak bahan dasarnya, Anda lebih tahu dari saya. Harus ada bahan dasar. Untuk apa bahan dasar? Ini beda-beda bahan, ada garam, untuk melengkapi. Supaya jadi nasi goreng yang spesial sempurna. Kalau nggak ada bahan dasar ini nasi pun segala macam. Nggak ada bawangnya, nggak ada lomboknya, nggak sempurna dong. Tetapi bahan-bahan tadi itu bukan sumbernya. Sama dengan kita saudara ya.
Sama dengan kita, hamba Tuhan, bukan sumber kita. Sumbernya itu Roh Kudus. Semua yang ada dalam jawatan itu melengkapi. Jadi jangan berkata gini, kalau gitu, kalau saya udah mencapai kedewasaan, ukuran parameternya adalah Roh Kudus sudah teraktivasi. Anda sudah mulai peka bisa mendengar suara Tuhan. Anda mulai bisa mengerti bimbingan-bimbingan pekerjaan Roh Kudus. Bukan berarti lalu Anda berkata gini, saya nggak butuh lagi ke gereja, saya nggak butuh lagi penggembalaan, saya nggak butuh pengajaran firman dari penginjil. Nggak begitu. Kita supaya sempurna, dewasa, dilengkapi, butuh 5 jawatan. Di sini kita mengerti. Tapi Tuhan mau pagi ini, saudara ya, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Itu baru dewasa. Seorang hamba Tuhan akan disebut berhasil dalam pelayanannya ketika tiap-tiap jemaat yang dia layani nggak bergantung dengan Roh Kudus yang ada dalam diri pendeta itu. Tapi jemaat ngerti, ada Roh Kudus penolong hidupku, Roh Kudus penghibur hidupku, Roh yang sama bekerja dalam hamba-hamba Tuhan, Roh yang sama bekerja dalam saudara. Saya cuma ingin menunjukkan, ini loh Roh Kudus. Saya pikir Anda beruntung, sebab ini sebuah penyingkapan rahasia firman buat kita, yang jangan-jangan Anda nggak ngerti ini. Tapi saya berharap firman Allah ini bukan jadi beban buat saudara. Oh gitu ya, oh gitu enggak. Tapi menjadi sebuah pencerahan yang terang benderang. Bahwa hari ini saya mau ingatkan, Tuhan menyertai kita. Dia menolong saudara, menasehati. Ayo maju, ayo mundur. Dari dalam dia menuntut saudara. Kelakuan kita yang gak benar, itu membuat dia pasif gak bekerja. Saya berdoa, saya akan lanjutkan firman Allah ini pada hari Minggu. Sekarang mengapa akan kita bicara, besok bagaimana dia bekerja. Tuhan berkati setiap kita pagi ini.